Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan produk yang satu ini ya teman-teman? Produk keluaran dari pabrikan Toyota ini yaitu Kijang Innova, Hilux dan Fortuner. Setelah sukses dengan versi yang lamanya, pada pertengahan tahun 2016 Toyota mengeluarkan lagi produk terbarunya yaitu Innova Reborn. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi ya dengan kecanggihan teknologi pada besutan Toyota ini. Tapi di video ini saya tidak membahas soal itu ya teman-teman. Di video ini saya hanya membahas soal sumber kelistrikannya saja, karena di mobil ini aki yang dipakai mobil ini adalah tipe DIN. Tidak seperti keluaran Innova sebelumnya yaitu memakai tipe JIS ya teman-teman. Nah, karena aki yang dipakai adalah tipe DIN, maka disinilah yang menjadi pokok permasalahannya. Karena pada kebanyakan pemilik mobil Innova Reborn, Hilux atau Fortuner PRZ itu tidak tahu kalau harga akinya itu berapa ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas pokok permasalahannya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. So back to what I was saying. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Pokok permasalahan yang terjadi pada ketiga jenis mobil yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah pada harga akinya ya teman-teman. Karena biasanya untuk aki tipe DIN itu dipakai untuk mobil-mobil yang format Eropa seperti Mercedes-Benz, BMW, Jaguar dan sejenis-jenis itulah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya pokok permasalahannya di mana. Ya, pokok permasalahannya itu yaitu harga aki yang sangat mahal. Tidak seperti tipe aki JIS yang harganya lumayan sedikit murah ya. Karena harga aki yang mahal inilah yang membuat pemilik mobil agak terkejut kalau datang ke toko mengganti akinya, terus orang toko bilang wah harganya sekian. Itu rata-rata pemilik mobil pasti ngomong, wih mahal ya. Apalagi di saat krisis zaman ini ya, tambah lagi pusing mendengar harga yang lebih mahal gitu. Nah, karena permasalahan tadilah, makanya di video ini saya ingin memberikan solusi kepada pemilik ketiga jenis mobil yang saya sebutkan tadi agar dapat membeli aki yang tepat untuk kendaraannya dengan harga yang lebih murah. Nah, tapi bukan murahan ya. Jadi akinya itu masih sesuai standar yang dipakai untuk Innova Reborn itu. Jadi bukan aki yang sembarangan juga yang kita pilih. Aki standar yang dipakai oleh Innova Reborn bensin atau sejenisnya tadi itu memakai tipe 562LN2 atau yang biasa dikenal itu dengan tipe LN2. Nah, kapasitas aki ini tadi itu adalah 12 volt 62 ampere. Kalau harga resmi di channel Yuasa itu bisa teman-teman lihat itu harganya berkisar 1,4 juta teman-teman. Itu belum dipotong diskon ya. Kalau untuk aki solarnya itu memakai tipe 566 LN3 atau biasa disebut LN3. Harganya itu kisaran 1,6 juta teman-teman. Teman-teman bisa download aplikasi Yuasa. Nah, teman-teman bisa cek di situ. Nah, dari spesifikasi tadi sekarang kita cari aki tipe JIS yang sesuai dengan spesifikasi tadi. Teman-teman bisa pakai tipe N50ZL atau NS70L. N50ZL itu 12 volt 60 ampere kapasitasnya, sedangkan yang NS70L 12 volt 65 ampere. Nah, sekarang kita sudah tahu ya persamaannya yang mana. Nah, sekarang dari segi harga coba kita cek lagi.
Untuk N50 ZL jenis basah merek Iwasa itu harganya berkisar 925.000. Sedangkan NS70L jenis basah merek Iwasa harganya itu sekitar 1 jutaan. Dari sini teman-teman sudah bisa lihat kan selisih harganya dari kedua persamaan aki tadi. Nah, tinggal kita sesuaikan daya dengan selera dan keuangan kita. Itu untuk jenis yang bensin ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang solar? Oke, baik. Kita cari persamaannya lagi. Nah, spesifikasi untuk mobil solar itu yaitu 12 volt 65 ampere. Nah, dari spesifikasi tadi sebenarnya NS70L itu sudah bisa mewakili untuk jenis solar ini ya. Tapi bagi teman-teman misalnya yang merasa khawatir takut daya ampernya kurang besar, mungkin ada banyak variasi pada mobilnya. Nah, itu teman-teman bisa upgrade pakai tipe N70ZL ya. Itu kapasitasnya itu 12 volt 75 ampere. Jadi semakin lebih besar dari yang standarnya teman-teman. Nah, soal perincian harganya itu untuk merek Iwasa NS70 tadi sudah kita sebutkan bahwa harganya 1 jutaan. Nah, untuk N70ZL itu jenis basah merek Iwasa harganya sekitar 1,2 juta teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa selisihnya, kan lumayan itu, dari 1,6 ke 1,2, 400.000 hemat bisa dapat full ya minyak full 1 tangki ya. Tips ini bisa juga dipakai untuk mobil Innova, Hilux sama Fortuner yang lama teman-teman. Karena untuk mobil Innova, Hilux dan Fortuner solar yang lama itu harga akinya juga lumayan, itu sekitar 1,3 ya. Nah, kan lumayan bisa menghemat sedikit ya. Jadi permasalahannya itu yaitu terdapat pada dimensi dari aki itu tadi teman-teman. Jadi kalau aki tipe DIN itu dimensi akinya itu lebih rendah daripada untuk tipe JIS teman-teman. Tipe JIS itu tingginya agak beda sekitar 1 sentian ke atas. Makanya masalah yang terjadi saat memakai persamaan aki tadi itu adalah pada penahan aki yang lama itu tidak bisa dipakai. Dan solusinya bagaimana? Nah, teman-teman bisa mengganti penahan akinya dengan yang dijual di pasaran. Contohnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, nih ini penahan aki yang dijual di pasaran ya. Bisa lihat ya. Nah, kenapa harus diganti? Karena besi penahan aki yang kita beli tadi itu lebih panjang dan bagian atasnya rata. Sedangkan penahan yang lama, besi penahannya lebih pendek dan bagian atasnya itu ada cekukan yang mengikuti dimensi tipe aki DIN itu teman-teman. Nah, kalau untuk Innova, Hilux dan Fortuner yang lama itu tidak perlu merubah penahan akinya karena lebar akinya masih sama dengan model aki yang standarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang bagaimana solusi membeli aki murah untuk Innova Reborn dan sejenisnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan selalu bisa memberikan tips-tips menarik lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.